Jika hampir 60% populasi Indonesia mengaku sebagai warga NU dengan segala latar belakangnya, maka kita sebagai NU harus siap menerima keberagaman pandangan, termasuk dalam penganugerahan gelar pahlawan. Selamat datang di Ring 1 Tongkrongan. Bang Dwi kok mumet Bang Dwi? Gimana Mas Melvin? Dia lagi membara. Ada unek-unek yang perlu dikeluarkan malam ini. Iya. Dia tadi sudah baca ini beritanya apa soal penganugerahan gelar pahlawan. Termasuk statementnya Mustasyar PBNU, Gusmus. Gusmus, waktu pengajian. Waktu pengajian ya Waktu itu. pengajian. Waktu pengajian. Jadi forum pengajian dijadikan sebagai ruang untuk menolak Soeharto. Bukan. Oh, bukan. Gimana? Itu jadi keliru itu. Gimana Bang? Gimana Bang? Forum pengajiannya forum ngaji. Iya, tapi- Hanya pembahasannya, mungkin saya nggak nonton secara utuh pengajiannya, yang tidak melihat secara utuh. Mungkin ada satu topik pembahasannya kebetulan terkait dengan isu terkini. Jadi bukan pengajian khusus bahas itu, bukan. Tapi gimana Abang melihat? Ya, saya kira dari dulu yang namanya perbedaan pandangan itu di NU adalah sesuatu yang biasa. Biasa, oke. Ya, termasuk mungkin bukan hanya soal Yang kemarin ya? kemarin atau misalnya dalam soal dulu banyak sekali perbedaan pandangan politik bahkan yang cukup drastis di antara para tokoh NU. Nah, hanya Gusmus ini menurut saya dia mewakili Oke. keresahan, kesedihan, dan mungkin terutama penyesalan ya. Kok bisa ada orang NU yang dukung Soeharto jadi pahlawan kira-kira begitu. Siapa ya? Iya. Ya, memang kalau di publik ada beberapa elit NU yang punya jabatan kebetulan di PBNU juga saling Beradu argumen ya? beradu argumen soal setuju dan atau melakukan penolakan. Oke. Tapi menurut saya pendapat Gusmus ini merepresentasikan, Yang paling merepresentasikan? betul, merepresentasikan. Ya, kenapa? Karena saya melihatnya begini, Gusmus ini tidak punya ambisi terhadap kekuasaan. Oke. Ya, Terbukti kalau- lah ya. Ya, kalau dia menolak atau setuju, misalnya setuju untuk sekedar menjilat, dia nggak butuh itu karena dia tidak ingin kekuasaan. Kalaupun dia menolak untuk popularitas, dia sudah sangat populer. Yang kedua begitu. Jadi dia nggak butuh apa-apa, dia hanya menyampaikan pandangan yang berasal dari pengalaman hidup Oke. ketika di bawah rezim Orde Baru. Dan menurut dia Soeharto itu nggak layak jadi pahlawan nasional. Tapi apa memang dampaknya Bang kalau misalnya Soeharto jadi pahlawan? Ya, dampaknya kemarin kan Mensos sudah bilang tuh kan ngasih tunjangan 50 juta buat warga. Lagi-lagi uang pajak kita ya kan, ampun dari Republik ya kan. Masa? Tapi di luar itu ini kan soal kalau di Indonesia ini apa yang disebut sebagai social prestige. Oke. Jadi kalau leluhur saya jadi pahlawan, saya bisa menyombongkan diri. Ada pengakuan tuh dari negara terhadap peran leluhur saya di negara ini. Jadi seolah-olah saya ini menjadi warga negara yang berbeda, warga negara yang dianggap menjadi punya pandangan sosial lebih bagus daripada warga negara biasa. Oke. Mas Melvin sebagai pengamat sosmed anjay. Kalau kembali lagi ke perbedaan pandangan warga NU terkait dengan penganugerahan gelar Gelar pahlawan. pahlawan untuk Soeharto, kalau Gusmus tidak setuju karena pengalaman Orde Baru dan tidak punya ambisi kekuasaan, berarti yang setuju punya ambisi kekuasaan dong. Iya, bisa jadi begitu. Makanya saya kemarin dalam status WA saya itu saya tulis selamat hari politisasi pahlawan untuk menjilat kekuasaan. Iya, kenapa saya ngomong kok sampai menjilat kekuasaan? Sebab proses kepahlawanan ini dalam prosesnya di Indonesia, makanya saya tadi bilang bahwa Indonesia ini negara dengan jumlah pahlawan nasional terbanyak di dunia.
Sementara di negara lain bahkan ada yang nggak punya pahlawan nasional, ada yang hanya disebut sebagai the founding fathers. Iya. Nah di Indonesia kepahlawanan ini selain tadi sebagai social prestige, lalu kemudian pengakuan negara, ada juga unsur politiknya. Ya itu bisa lihat tuh dari susunannya kemarin di SK kan tuh, urutan pertama itu Gus Dur, urutan kedua Soeharto. Mestinya kan terbalik dong. Iya. Iya, iya. Ya Oke. kalau Dari melihat lebih dulu periodisasi- periodisasi kan mestinya Soeharto dulu baru Gus Dur. Tapi dugaan saya ini nama Gus Dur paling atas itu meredam kekecewaan sebagian besar elit NU yang menolak diberikannya Soeharto gelar pahlawan. Tapi di NU 2 loh Bang, dapat pahlawan. Ya kan ada banyak tokoh NU Ya. juga sudah menjadi pahlawan nasional. Oke, Tapi oke. apakah sebetulnya orang NU itu butuh? Di pernyataan Gus Mus itu ada banyak menurut dia yang orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas ya. Kalau pernyataannya yang memang nggak butuh kan, nggak butuh gelar pahlawan. Saya misalnya punya teman dulu bapaknya adalah komandan Laskar Hizbullah di Banyumas, bahkan menolak diangkat menjadi TNI. Ini komandan Hizbullah. Oke. Lalu yang kedua, ketika kemudian para veteran ini dikasih semacam kayak jatah pensiun gitu, padahal mereka nggak pensiun karena mereka tidak pernah aktif di TNI kan, sebagai tanda balas budi negara, mereka menolak itu, mereka sobek SK-nya ya kan. Kenapa disobek? Karena mereka waktu itu tuh berperang, ya ini demi tanah air, demi kemerdekaan, demi mempertahankan kemerdekaan. Mereka bukan cari nasi dari negara ini. Oke. Jadi, nah ini banyak sekali orang yang tulus ikhlas berjuang, memilih namanya tidak dikenal dan memilih negara tidak perlu memperhatikan mereka lebih dalam. Kenapa? Karena mereka betul-betul tulus berjuang. Nah, sebaliknya, nah ini menarik. Pasca reformasi ini begitu keran politik, kebebasan dibuka dan lain-lain, semua orang bermain-main dengan psikologi massa karena mereka ingin mendapatkan dukungan dan lain-lain. Makanya kalau mau dicek, mungkin tidak semua orang NU menginginkan Gus Dur jadi pahlawan nasional. Kenapa? Karena Gus Dur nggak butuh itu. Iya, bahkan dari keluarganya juga bilang begitu. Iya, Gus Dur tuh nggak jadi pahlawan nasional aja, makamnya selalu diziarahi dan dia nggak butuh misalnya dimakamkan di pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional. Anda bayangkan kalau Gus Dur dimakamkan di Kalibata, betapa repotnya tentara itu ya kan? Iya, karena 24 jam makamnya diziarahin. Pusing itu tentara yang jaga di Taman Makam Pahlawan ya kan? Pusing ngarahin di blok Udah ngarahin mana. arah mana dan lain-lain ya kan? Pusing itu kalau ratusan ribuan orang dalam satu waktu misalnya. Tapi saya rasakan begini Bang. Ya, maksudnya sebentar, soal politisasi ini karena menganggap misalnya si A ini masih punya dukungan politik. Oleh karena itu ini perlu kita munculkan supaya kita bisa mendapatkan dukungan politik dari kelompok itu. Makanya dari 10 orang nama kan kita bisa lihat tuh beberapa memang cukup signifikan bahwa dia punya kontribusi besar, dia mementingkan kehidupan orang banyak bahkan mengorbankan dirinya dengan kematian. Tapi kan sisanya misalnya dilihat dalam kapasitas politik. Misalnya kita tahu yang mendukung Gus Dur secara konsisten untuk menjadi pahlawan nasional kan PKB. Karena memang ceruk PKB adalah mereka yang sangat mengidolakan Gus Dur. Lalu kemudian Golkar juga dulu paling awal yang melalui Priyo Budi ya. Kemudian secara resmi oleh Bibit Waluyo yang mantan Gubernur Jawa Tengah pada saat dia jadi gubernur mengusulkan, tapi sebelumnya dia adalah Pangdam yang sama-sama berlatar tentara dan itu memang curugnya Golkar. Lalu ada juga nih tiba-tiba kok ada Sarwo Edi Wibowo yang ini memang curugnya Demokrat. Ini jadi dikompensasi nih untuk meredakan, yang kedua juga untuk mengkristalisasi dukungan ke salah satu figur. Jadi menurut saya gelar pahlawan nasional ini sama sekali atau bukan sama sekali ya, sebagian memang punya penilaian politis, mustahil tanpa unsur-unsur politis. Oke. Tapi maksud saya ya kan kita ini harus coba melihat ini secara objektif. Pahlawan nasional ini adalah mereka yang punya efek atau dampak besar secara nasional, namanya juga pahlawan nasional. Ya, yang kedua dia tidak perlu banyak kontroversi ya. Maksudnya kita tahu Soeharto selama hidupnya kontroversial sekali dan bukan hanya yang dirasakan oleh Gus Mus terkait dengan kekerasan yang dilakukan rezim terhadap NU, tapi juga oleh banyak kelompok. Dilakukan terhadap banyak kelompok yang terjadi, misalnya banyak kasus-kasus penggusuran secara paksa dan lain-lain, itu juga banyak korbannya adalah dari kelompok yang
berbeda dengan NU, atau misalnya ketika punya pandangan politik langsung dilibas habis gitu. Kita tahu misalnya kasus Talang Sari, kemudian Tanjung Priok itu kan kelompok yang berbeda dengan NU kan, tapi kemudian juga dihabisi. Jadi ada banyak kelompok. Lalu kemudian juga case Timor Leste, Indonesia melakukan invasi ya kan, itu juga kelompok yang berbeda dengan NU. Nah ada banyak kelompok yang merasakan kekerasan politik yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, dan dia bukan figur pemersatu. Artinya kan kalau misalnya Soeharto sudah dapat gelar pahlawan, memori kolektif itu kan otomatis gugur, Bang. Ya, seolah-olah apa yang dulu pernah dilakukan, kejahatan yang pernah terjadi, menjadi sirna karena dia sudah dianggap seorang pahlawan kan. Iya. Ya, tapi ini lagi-lagi kita senangnya demokrasi. Oke. Ya, demokrasi itu tidak melulu pendapat kita mesti sesuai dengan pendapat pemerintah atau negara dalam hal ini. Misalnya, saya bagaimanapun secara pribadi sebagai warga NU biasa ini, warga NU remeh-temeh ya kan. Yang kebetulan diundang di podcast yang Iya, luar biasa. iya, yang kebetulan cuma kerjaan gerasa kerusuk nggak jelas ya kan. Apa abang kemarin bilangnya itu Apa itu? pengangguran terdidik? Iya, pengangguran terdidik ya kan. Terdidik aja pasti nganggur, apalagi nggak terdidik. Ya punya pandangan yang berbeda soal menyikapi ini. Misalnya saya bagaimanapun tetap bersikeras hati menolak Soeharto sebagai pahlawan. Meskipun dia diakui oleh negara, saya sebagai warga negara, saya tidak menganggap dia sebagai seorang pahlawan gitu, karena terlalu banyak kejadian yang membuat bangsa ini terluka. Dan reformasi itu adalah puncak keinginan rakyat yang sudah capek hidup terluka terus. Meskipun memang tidak sedikit juga yang aku nggak tahu apakah kemudian ini digerakkan atau kayak gimana ya. Tapi anggaplah kalau ini benar sebagai propaganda misalnya ya. Ada semacam narasi yang memang dari awal kan sudah dibangun atau kemudian organik, misalnya kayak Penak Zaman Kuto atau apa dan sebagainya. Saya rasa Ya kalau orang waktu zaman revolusi fisik hidup mengungsi di Solo dan di Jogja dari Jakarta, orang kan bilang juga sama, enak zaman kolonial Pak. oke. Iya, itu enggak apple to apple, enggak sesuai. beda zaman. Iya, orang akan menganggap dalam situasi yang penuh turbulensi seperti revolusi fisik tahun 45 sampai dengan 49, orang akan menganggap lebih enak hidup di masa kolonial yang stabil. Oke. Tapi begitu kita sekarang merasa kemerdekaan, oh iya enak merdeka ternyata ya. Lalu di situasi kemerdekaan ini muncullah pergantian rezim dengan berbagai macam gaya kepemimpinannya. Orang akan selalu compare. Betul, enak bagi orang yang menikmati kekuasaan. Tapi mereka yang di Kedung Ombo, Oke. mereka yang di daerah mana kalau sekarang Taman Mini itu? Pondok Gede misalnya. Atau mereka yang biasa tinggal dalam hutan-hutan adat yang kemudian terganggu karena proses eksploitasi hutan dan tambang misalnya, ya pasti akan merasakan hal yang berbeda. Enak itu bagi mereka yang kebetulan menikmati dari kekuasaan tadi, tapi sebagian besar kan justru saat itu orang melihat kekuasaan ini hanya dinikmati oleh segelintir Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya kan. Iya. Ada yang menganggap penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto ini sebagai berakhirnya reformasi. Jadi reformasi cuma bertahan 20-an tahun ini. Iya, bahkan kalau di media sosial tuh rame. Kalau dulu Soeharto diturunkan pada tahun 98, berarti Soeharto dianggap pahlawan, berarti penjahat itu demonstran gitu ya. Ya kalau kita pakai ini ya. Iya, pakai logik itu ya. Iya. Hitam putih kayak gitu ya. Pakai hitam putih ya begitu ya. Tapi inilah dinamika politik di mana seringkali kadang-kadang kepentingan politik lebih besar daripada kepentingan bangsa secara menyeluruh ya. Makanya timbul banyak perdebatan, banyak penolakan itu karena tadi menurut saya ada kesan dipaksakan. Jadi Soeharto ini dianggap figur yang memang tidak terbukti. Kalau menurut Fadlizon kan gitu ya, dia tidak terbukti korupsi, tidak terbukti melanggar HAM. Padahal kita tahu Soeharto waktu persidangan Soeharto itu kan dia tidak bisa dipersidangan karena sakit. Kemudian di SP3 karena sakit kan, bukan karena dia tidak terbukti.
di isu korupsi. Lalu yang kedua di isu HAM, ya pengadilan HAM kita nggak pernah terbentuk tuh untuk mengadili Soeharto. Karena dulu reformasi itu kan melahirkan sebuah kompromi antara kekuatan lama dan kekuatan baru dalam periode apa yang disebut sebagai transisi demokrasi. Iya. Nah, kekuatan lama yang tercermin kalau menurut dulu kan triumviratnya kan ada 3 tuh kan, apa yang disebut sebagai ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar itu masih cukup dominan pasca reformasi. Itu misalnya bisa dilihat dari munculnya banyak elit politik yang berlatar dari Golkar maupun dari militer kan, maupun dari unsur birokrat yang lama. Atau kalau dulu orang senang nyebutnya itu adalah kaum teknokrat ya. Itu kenapa kemudian Habibie masih bisa memimpin menjadi pemimpin transisi waktu itu kan 98 ke 99, lalu kemudian sempat tarung di 99 akhirnya kalah dengan Gus Dur dan lain-lain. Oke Bang, yang lagi rame mungkin soal antara Pak Harto dengan Gus Dur terutama ya, dan keluarga besar NU misalnya yang lain. Ini kan soal Cipasung sebenarnya ya. Kemarin yang paling Muktamar Cipasung. Muktamar Cipasung 94 kalau nggak 94. salah. 94. Apa sebenarnya yang terjadi di situ sehingga kita atau kemudian sebagai kelompok memutuskan bahwa itu memang sikap dari Pak Harto waktu itu untuk anggaplah kalau narasinya itu kan mau menghabisi NU dan sebagainya. NU itu semenjak Orde Baru didirikan tahun 67 dianggap sebagai ancaman terbesar. Waktu jadi partai ya? Waktu jadi partai politik. Oke. 67. Kalau kita lihat hasil pemilu 55 di mana 4 besar salah satunya NU, 3-nya tuh udah selesai tuh. Oke. 2-nya sudah selesai, 1-nya udah hampir selesai karena terjadi perpecahan. PKI-nya dibubarkan, Oke. Mas Yuminya dibubarkan, PNI-nya pecah belah. Iya. Dulu ada 2 PNI, makanya dulu kalau di organisasi kemahasiswaan ada 2 GMNI. Oke. Gitu sejarahnya. Ancaman terbesar ya tinggal NU. Kenapa NU dianggap ancaman terbesar? Karena jumlah masanya besar, pemilihnya besar. Kalau NU solid, mestinya NU menang pemilu tahun 71. Pertanyaan berikutnya, apa NU nggak solid? Solid pada saat itu, tapi dikerjain. Oke. Kenapa? Karena ini ancaman. Maka dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilu 1971 adalah tercatat sebagai pemilu paling brutal dan paling keras. Bentuknya kayak gimana itu Bang? Kekerasan fisik, pembakaran, kemudian penghilangan nyawa orang, intimidasi, ancaman kehilangan jabatan kalau di ASN, Oke. dan lain-lain. Itu keras sekali. Makanya tiba-tiba Golkar bisa menjadi pemenang pemilu karena tadi pemilunya penuh kekerasan dan sangat manipulatif. Tahun 71. Nah, di tahun berikutnya apakah NU setelah menjadi nomor 2, apakah tetap dianggap sebagai ancaman atau tidak? Ya tetap. Misalnya kalau melihat Ansor, karena kebetulan saya sekarang ini jadi rengginang di Ansor. Apa itu rengginang? Hah? Apa aja bisa apa kalau lagi pada lapar itu kan gak ada makanan, rengginang pun dimakan ya. Buat cemilan kriuk, syukur-syukur kenyang ya kan. Jadi saya ini dibutuhkan kalau orang lagi lapar dan gak punya duit. Jadi rengginang. Ansor itu kongres tahun 67. Lalu terpilih ketua umum. Mestinya pergantiannya 5 tahun sekali, tapi Ansor baru kongres tahun 80. Padahal tidak ada Covid ini. Iya. Ada waktu 13 tahun. Loh, kenapa kok Ansor bisa 13 tahun kongres? Ya karena Ansor tidak dibiarkan gerak leluasa. Jadi tahun 71 karena Ansor juga ikut terlibat dalam Partai NU dan keras ngelawan tentara dan ngelawan Soeharto dalam pertarungan politik melalui pemilu, maka Ansor juga menjadi ancaman yang menjadi bagian dari. Maka pelatihan Ansor itu dilarang, tidak boleh, tidak dikasih izin. Kaderisasi Ansor itu nyaris mati loh. Bayangkan Anda kepemimpinan 13 tahun. Karena kenapa? Karena kepengurusan rata-rata di bawah tuh mati. Tidak ada kaderisasi, tidak ada regenerasi. Karena hampir semua aktivitasnya itu dilarang sama tentara. Karena dulu kalau orang berkumpul kan harus mendapat izin dari tentara. Oke.
Nah, baru bisa cair kemudian setelah Soeharto melihat NU sudah agak lemah tuh. Agak lemahnya di mana? Begitu NU menyatakan diri bergabung dalam P3, Fusi itu pun partai. dipaksa. Fusi partai. Fusi partai politik, penyederhanaan partai politik, ya kan? Makanya itu terjadi di pemilu tahun 82 kan? Sudah terjadi. Fusinya 73. Ya, 73, 77 juga sudah terjadi. Jadi NU sudah berhasil dilemahkan. Begitu NU masuk P3, NU sudah otomatis berhasil dilemahkan karena dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan. Makanya dulu muncul geng-geng Masyumi atau dulu lazim disebut Parmusi karena metamorfosnya Parmusi yang gagal di pemilu 71 tapi dominan Oke. ingin menguasai P3. Kira-kira begitu. Jadi begitu NU sudah terlihat lemah berikan kesempatan lagi nih. Nah, celakanya bagi Soeharto kepemimpinan yang lemah ini tidak berlangsung lama karena tidak semuanya bernalar politik kekuasaan. Dengan naiknya figur Gus Dur yang dulu tahun 84 lebih banyak fokus pada pemberdayaan masyarakat, empowering, kemudian terkait Penguatan civil penguatan society. civil society dengan isu-isu human rights, isu-isu demokratisasi. Ini justru jauh lebih membahayakan. Kenapa? Karena ini mencerdaskan orang, Pak. Oke. Ya kan? Jadi kalau pemilu itu pendidikan politiknya hanya 5 tahun sekali pada saat kampanye, apa yang dilakukan Gus Dur 5 tahun full pemberdayaan, Pak. Gimana nggak bikin pusing rezim, Pak? Nah, ini yang kemudian melahirkan elit terdidik baru di NU nih yang sudah banyak mengerti soal demokratisasi, human rights, kesadaran soal kesetaraan gender, keadilan gender, ya kan, soal hak-hak publik. Nah, 94 adalah puncak daripada geramnya Soeharto atas Gus Dur yang dianggap menjadi ancaman terbesar bagi kekuasaan Orde Baru. Tapi mungkin ada yang patah kali ya, yang maksudnya disampaikan Bang Dwi. Ansor waktu itu agak nakal juga sih kayaknya. Oh, bukan patah. Tadi gue cerita ke ente baru ingetin. Memang ada beberapa literatur itu yang mengatakan begitu sih, Wak. Iya. Ansor ini memang di era setelah vakum itu lalu kemudian berdiri agak nakalnya banyak. Iya. Namanya generasi muda. Generasi muda. Misalnya kayak ya intinya dia lebih mengkaribkan diri dengan pemerintah waktu itu. Bukan, jadi gini ya. Dulu ketua umumnya adalah yang namanya Khalid Mawardi. Oke. Khalid Mawardi ini ikut tarung dengan Gus Dur juga di Muktamar Cipasung. Ya. Iya. Hanya suaranya tidak menonjol. Namanya Khalid Mawardi. Pada saat NU mengambil posisi face of face, berhadapan-hadapan, karena NU ini dikerjain habis di P3 pada pemilu 82 dan terutama 82. Jadi 77 itu nggak seberapa dibandingkan 82. Karena dikerjain habis di P3, maka NU mencoba menjaga jarak dengan kekuasaan. Jadi dalam Munas NU di Kaliurang kalau tidak salah, tahun 83 sebelum Muktamar Situbondo 84, betul. NU tetap menolak memberikan Soeharto, memberikan Soeharto dengan gelar Bapak Pembangunan. Oke. Nah, sikap sebaliknya justru diambil Ansor. menganugerahkan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Oke. Ya, setelah Ansor bersikap melalui Ketua Umum Khalid Mawardi ini disidang nih oleh para kiai-kiai. Dan kemudian akhirnya selesai di Ansor tidak lama kemudian. Selesai kepemimpinan dia selesai dan nggak lanjut lagi di Ansor. Tapi memang secara garis politik, Khalid Mawardi ini dulu adalah klannya kelompok Cipete. Oke. Dia geng Idam Khalid. Iya. Dia bukan kelompok Situbondo atau bukan kelompok Mampang. Sebaliknya, Khalid Mawardi ini salah satu pendiri PMI. Sebaliknya ketua umum PMI pertama namanya Mabub Junaidi, dia di kelompok Mampang, kelompok Situbondo bersama Gus Dur. Jadi ini PMI dengan varietas beda ini. Ya, dan itu juga biasa. Ya, lalu sebagian orang kiai-kiai dulu menyalahkan Khalid Mawardi dan Khalid Mawardi
dia punya pembelaan memang menurut saya cukup rasional. Kata Khalid Mawardi, kalau saya tidak mendekat ke istana, maka Ansor akan makin hancur. Jadi waktu itu habis pergantian, pelatihan-pelatihan itu masih sangat terbatas. Begitu Khalid Mawardi menyampaikan Soeharto digelari Bapak Pembangunan oleh Ansor, maka sejak itulah Ansor, Banser boleh melakukan Aktivitas. aktivitas seperti normal, pelatihan-pelatihan, bahkan dulu instrukturnya banyak tentara di pelatihan-pelatihan Banser. Kemudian Banser diperbolehkan lagi menggunakan seragam loreng-loreng kayak tentara, ya kan? Dulu nggak boleh tuh, dilarang. Nah, jadi ini semacam ada strategi yang berbeda yang dijalankan oleh Ansor dan PBNU pada saat itu. Jadi yang penting clear Pak, ini soal tujuan saja. Atau mungkin hari ini yang mendukung Soeharto dapat gelar pahlawan misalnya dari PBNU, dari Supaya dapat orang-orang restu itu. di muktamar berikutnya. Agak berat ya. Iya. Punya strategi yang berbeda. Iya, tapi kan begini. Yang dilakukan Khalid Mawardi betul, mungkin dia mendapatkan keuntungan secara pribadi. Iya. Karena Dia diangkat juga jadi pejabat. ya, setelah dari ketua umum Ansor, lalu dia menjadi duta besar Suriah kan, diangkat jadi duta besar. Tapi dia punya kepentingan institusi yang sangat besar Pak, kaderisasi Ansor. Kaderisasi Ansor. Nah kalau orang yang sekarang mengusulkan Soeharto dan setuju dengan Soeharto, elit NU atau elit di Kramat Raya 164, ya kan. Oke dia punya tujuan pribadi mungkin, tapi kita nggak bisa nebak nih tujuan institusinya secara kolektif saya belum nemu sampai sekarang. Misalnya, apakah sekarang ada hambatan kaderisasi NU? Oke. Oke, Nggak ya, ya. ada. Misalnya, adakah hambatan kemudian aktivitas NU Iya. untuk bisa berhubungan dengan seluruh stakeholder, baik di pemerintahan kah? Kan nggak ada. Baik dengan lembaga negara lainnya kan nggak ada. Baik dengan institusi asing kan nggak ada. Dengan institusi sosial lain apalagi nggak ada. Oke. Berarti Ya, kalau maksudnya begini, saya sebagai orang yang rengginang ini, kebetulan rengginang ini sering berada di Kramat Raya nih, tapi 65A. seberang. Itu susah nebak, apalagi orang awam, Pak. Apalagi orang awam. Oke. Misalnya, oke, yuk kita ngerti lah, orang ini punya motif ya mungkin dia nggak mau cerita secara pribadi, tapi berani nggak seberani Khalid Mawardi ketika dia menceritakan motifnya secara kolektif, ada motif yang ini terkait dengan institusional interest misalnya, kepentingan institusi. Sekarang belum ada ya? Iya, saya yakin juga kalaupun ada pasti dibuat-buat itu. Abang kenapa curiga banget? sudah- Karena saya tadi nggak melihat misalnya kita ini NU sekarang nggak sama sekali nggak mendapatkan hambatan apapun. Oke. Mau bekerja sama dengan siapapun bisa, bahkan selama kerjasama itu kemudian yang tadi kita harapkan bisa membuat institusi kita, jamiyah kita maupun jamaah kita bisa berkembang begitu ya. Dan saya tidak melihat faktor itu sebagai sebuah strategi yang sifatnya institusi. Kalau memang tidak ada hambatan, Menurut saya, tapi ini saya nggak Iya, tahu menurut oh orang iya, lain. iya, Syukur-syukur setelah podcast ini, pihak-pihak yang setuju itu mau menyampaikan alasannya. Meskipun nanti alasannya saya pengen dengar kalau ada apa yang menurut saya, kalau saya rasional saya bisa terima. Oke. Tapi kalau sekedar Oke. dibuat-buat, saya ngerti loh itu alasannya dibuat-buat. Ya kan? Iya, iya. Tapi mudah-mudahan mau jujur. Oke. Ya dengan motif itu penting Pak, supaya kita nggak saling fitnah atau bukan nggak saling fitnah ya, supaya kehidupan organisasi kita harmonis, nggak saling lihat itu nggak Spekulatif ya pada betul, akhirnya. nggak spekulatif dan akhirnya malah saling bermusuhan di internal kan itu jadi nggak sehat. Tapi saya ragu sih. nggak terkait dengan itu hambatan. Kalau memang nggak ada hambatan nih bang, apakah perbedaan sikap PBNU, Sikap orang-orang PBNU. Sikap Iya, warga. PBNU-nya nggak bersikap tuh. sikap orang-orang Sebagai PBNU itu sih ya. itu terkait dengan mereka tersandra secara politik karena masa lalu atau karena masa depan? Ya itu makanya dia. Mudah-mudahan setelah saya nggak mau nunggu itu. Iya. Makanya tadi saya bilang kalau berdasarkan logik saya sebagai rengginang ya kan, dengan tadi apa yang saya katakan, saya tidak menemukan ada satu alasan strategis bagi organisasi. Nah tadi kan sudah disampaikan ada mungkin nggak ya sudah setelah podcast ini mudah-mudahan mau disampaikan tuh motif jujurnya apa ya kan ke publik supaya kita ini seringkali
nggak sibuk menerka-nerka dan akhirnya memberikan pemahaman yang keliru kalau ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain di bawah begitu. Karena seringkali kita bagian cuci piring, Pak. Iya, orang sibuk bermanuver, kita suruh jelasin, kita nggak ngerti manuvernya apa, tujuannya ya kan pusing aja. Siapa yang berpesta? Siapa yang cuci piring? Emang ada ya dalam konteks ini ada? Ya, tapi kita biasanya kan bagian cuci piring, Pak. Karena kalau kita ketemu sahabat-sahabat di bawah kan mesti ditanya, kenapa sih ada statement A, atau kenapa sih ada pertemuan X, atau kenapa sih ada sikap C, kira-kira begitu. Dan kita tuh seringkali tidak mendapatkan pemahaman itu, sehingga kita kesulitan menjelaskan. Dan akhirnya menduga-duga. Nah, makanya sebenarnya setelah podcast ini, kita nggak perlu menduga-duga elit yang kemarin misalnya mendukung dan menyetujui pengusulan atau pengangkatan suatu sebagai pahlawan nasional mestinya bersikap secara gentle. Apa motif dibaliknya dan apakah betul terkait dengan kepentingan organisasi. Tapi itu yang tadi saya bilang, saya belum menemukan alasan yang paling logik kalau peristiwanya misalnya terjadi sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Ansor pada saat Khalid Mawardi sebagai ketua umum. Tapi Ansor waktu itu Pak Khalid Mawardi nggak bilang ini ya, karena Soeharto itu jasanya besar gitu. Nah, sekarang kan narasinya seperti itu, ya, Pak. Kalau mungkin itu prolog aja supaya sebelum digelar Bapak Pembangunan ya. Tapi dia kan punya alasan. Namanya siasa. Siasa itu kan tidak mesti menyampaikan secara gamblang dan jujur apa yang di depan. Dia tidak perlu menyampaikan ini ke pemerintahan. Saya memberikan gelar Soeharto sebagai Bapak Pembangunan karena Ansor butuh kemudahan untuk beraktivitas. Dia tidak menyampaikan itu kan di publik kan. Ada pernyataan terpisah yang di publik adalah soal Bapak Pembangunannya, sementara yang di internal ini adalah bagian dari strategi. Nah, kita yang belum clear nih soal mendapatkan penjelasan di internal. Ya mungkin itu, Bang. Ya, kita nggak ngerti. Itu yang tadi misalnya kalau Gusmus menyatakan dalam pengajiannya tadi ada banyak alasan kenapa Soeharto mesti ditolak. Nah, menurut saya itu kan ada banyak hal yang dikorbankan ya, dan Anda harus clear nih dengan banyak korban perasaan yang dilakukan oleh NU. Kok tiba-tiba ada elit NU yang setuju? Anda nih mau apa? Demi institusi itu mau apa? Kita berharap mungkin ada kunjungan lah ke Leteh lah ya besok ya. Karena perbedaan ini kan membingungkan warga NU, gimana? Ya kalau warga NU sih biasa bingung ya kan. Karena kita biasa bingung ya. Berbangun yang mana nih kira-kira, Bang? Kita nih sebagai warga itu ya sering bingung, biasa bingung. Justru karena kebingungan-kebingungan ini ada hal yang perlu kita pelajari dari keberlangsungan NU selama ini sebagai sebuah organisasi. Ada sikap individu dan ada sikap institusi. Nah, sikap institusi ini kan menjadi penting sebetulnya. Dalam melihat fenomena ini. Sikap institusi menjadi penting. Kenapa? Karena tadi saya bilang, musuh terbesar Soeharto pada saat Orde Baru didirikan itu hanya NU. PKI sudah selesai, Masyumi sudah selesai, PNI sudah kacau balau, terpecah belah, tinggal NU yang musuh terbesar ya. Jadi wajar kalau NU yang paling merasakan penderitaan. Dan ini menyangkut banyak orang. Bang, ini kalau kita tadi bahas soal NU sentris soal penganugerahan. Yang aku tangkap itu di beberapa sosmed lah ya, di ruang digital itu, bisa nggak ya kita merawat lah nilai-nilai reformasi yang mungkin saat ini dengan penganugerahan ini mulai dipertanyakan gitu. Iya. Kita ini kan, kita ini kan berpijak, kita berani ngomong kayak begini, kita berpendapat kayak begini, meskipun kita tahu lah latar belakang kita ini agak gimana gitu kan. Yang membuat kita berani ngomong itu kan karena reformasi gitu. Nah, khawatirnya kan setelah banyak juga kekhawatiran setelah penganugerahan ini, ya ngapain, gimana reformasi nasibnya gitu. Ya reformasi itu kan
sesuatu reaksi publik atas kekecewaan yang mendalam terhadap Orde Baru. Ya. Iya. Jadi reformasi itu tanda paling pentingnya apa? Ya transisi demokrasi Oke. dari rezim otoritarian ke rezim yang dihasilkan dari mekanisme atau sistem atau produk dari demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil kira-kira Langsung. gitu. Kalau sekarang orang merasa reformasi kok seperti mengalami kemunduran, Oke. ya wajar karena reformasi itu adalah proses yang tadi dia tidak berjalan sesuai dengan ide dari orang yang bereaksi menolak Soeharto ini. Jadi reformasi di Indonesia itu adalah reformasi yang berisi kompromi. Oke. Yang tidak dibarengi dengan apa yang disebut sebagai kalau dalam ilmu politik itu konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini mestinya mereka yang terdiri dari elit-elit partai politik yang dianggap pro demokrasi. Nah, di Indonesia reformasi ini membolehkan semua kekuatan untuk bertarung. Yang lama bisa ikut bertarung, yang baru bisa ikut bertarung. Dan celakanya yang baru ini lama-lama seperti yang lama semua. Atau yang lama juga bisa jadi yang baru kan gitu ya. Kita nggak ngerti. Jadi sekarang ini kita sangat sulit menentukan misalnya, wah Anda nih anti reformasi, Anda udah nggak bisa begitu karena semua serba samar. Ya bahkan Ya mungkin sekarang misalnya ada nggak partai politik yang ketika mendapatkan mandat kekuasaan entah sebagai presiden, entah sebagai wakil presiden, wakilnya gitu ya, wakil partai politik atau sebagai menteri atau sebagai kepala daerah yang tidak korupsi? Pasti nggak ada. Kenapa saya ngambil contoh korupsi? Karena musuh utama dari reformasi itu kan KKN, kolusi dan nepotisme. Kalau semua partai sudah asik dengan korupsi, apakah partai itu masih dianggap partai yang pro reformasi? Jadi menurut saya kita sudah mesti keluar dari sekat-sekat reformasi itu. Jadi kita perlu yang kita koreksi adalah mungkin reformasi itu sudah sesuatu yang angin lalu. oke. Ya, yang kita perlu ambil adalah buah dari reformasinya itu tadi, bahwa kebebasan ini kita manfaatkan sepenuhnya, sebebas-bebasnya untuk memperkuat memperkuat keinginan publik dalam ruang kontestasi pemilu kah, dalam ruang publik kah, kira-kira begitu. Karena memang begini sih Bang maksudnya. Yang aku tangkap kan tidak hanya penganugerahan gelar pahlawan ini yang mengikis nilai-nilai reformasi kalau menurutku ya. Ya, Tapi ada juga banyak. kemudian ada elit-elit tanda kutip mungkin elit-elitnya reformasi juga yang saat ini ya diem kan, menikmati buah reformasi. kayak gitu. Bahkan kemudian kalau misalnya dia memang dulunya ingin menjatuhkan kayak Pak Harto, mengkritik Pak Harto, sekarang tidak ada Ya suara ini itu. yang orang lupa ya. Kekuasaan itu sebagaimana hal hidup. Dia tidak abadi. Oke. Dan yang dipikirkan elit politik kita, itu situasi itu akan stabil terus seperti ini. Orang lupa akhir Agustus lalu itu baru saja berlangsung beberapa bulan yang lalu. Iya. Di mana tiba-tiba masyarakat bereaksi, entah ada setup, entah inorganik atau non organik gitu, tapi faktanya terjadi reaksi yang sangat berlebihan di publik. Iya. Waktu itu negara kayaknya kok genting sekali. Kenapa kemudian elit negara dipanggil ke istana, tokoh-tokoh masyarakat dipanggil? Karena itu merepresentasikan ada kegentingan yang cukup mendalam kan tentang situasi negara kan. Dan orang lupa itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Seolah-olah ini bisa diredam selesai ya kan. DPR pura-pura non aktif sekarang sudah aktif lagi ya kan. Kemudian pemerintah bisa melakukan ABC. Nah ini menurut saya pemerintah jangan naif. Jadi alam itu punya cara mengoreksi keserakan manusia. Oke. Kalau hutan terus tebangi, dia bisa bereaksi. Kalau gunungnya digunduli, dia bisa terus bereaksi. Kalau airnya terus dicemari, dia bisa bereaksi. Nah, sama dengan halnya kebijakan publik. Kalau
dia terus dicemari oleh nilai-nilai buruk, nanti reaksinya bisa nggak terduga seperti halnya bencana alam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.